Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma ya wasi'al karami. مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أرسل أنبياء ذوي فضالة بالصدق والتبليغ والأمانة ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والقرباء وحضرة الجماعة صلى المهاجرين yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali taklim malam ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya musalla dan majelis ta'lim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau warga yang tinggal di perumahan Bilia ini yang saat ini sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikarunia sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah di hari yang keempat di bulan Sya'ban, atau kalau orang Jawa nyebutnya bulan Ruah. Sya'ban walaupun tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum, tapi Sya'ban punya keistimewaan tersendiri. Kalau bulan sebelumnya, bulan Rajab, termasuk dari bulan-bulan istimewa. Disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36,
dikatakan bahwa inna iddatash syuhuri indallahi isna asara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, bahwa hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan masa penciptaan langit dan bumi, dan termaktub dalam kitab Allah minha, sebagian dari 12 itu arba'atun, ada 4 bulan yang hurumun istimewa, yaitu Dzulqa'dah atau bulan Apit, kemudian Dzulhijjah bulan haji, Muharram, kemudian Sya'ban. Lah Rajab yang sudah berlalu dan sekarang di bulan Sya'ban. Mulai dari awal Rajab, doa yang ada dalam Musnad Ahmad yang begitu masyhur, biasanya kalau ibu-ibu malah jadi lagu wajib di majelis taklim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, sebulan sudah berlalu, kemudian wa Sya'ban, bulan sekarang, kemudian wa ballighna, dan panjangkan umur kami atau pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Jadi harapan kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, Allah mengaruniakan keberkahannya untuk kita, dan kita diberikan sehat, panjang umur sampai nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kita ngaji malam ini akan membahas tentang Sya'ban. Ada seorang ulama, As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, ulama Mekah, ulama ahlu sunnah yang tinggal di Mekah, yang berada di tengah-tengah himpitan para ulama-ulama Wahabi, tapi beliau tetap bertahan, menulis satu kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Beliau menulis beberapa peristiwa besar, peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Sya'ban ini, atau disebut dengan bulan Ruwah. Peristiwa apa saja? Yang pertama yakni tahwilul kiblat, berpindahnya arah kiblat. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru hijrah ke Madinah, kurang lebih beliau selama 17 bulan, berarti hampir lebih dari 1,5 tahun. Oh ya, lebih malah ya. Kurang ya. Kalau 1,5 tahun berarti kan 18 bulan. Ini 17 bulan. Selama 17 bulan Rasulullah dan umat Islam itu sholatnya, madhabnya ke Baitul Maqdis, Palestina, yang sampai sekarang masih perang terus dan korban terus berjatuhan. Selama kurang lebih 17 bulan Rasulullah dan para sahabat sholatnya madhep ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, Palestina. Sehingga Madinah saat itu ketika Rasulullah baru hijrah, Madinah itu mayoritas penduduknya orang-orang Yahudi. Saat Rasulullah baru pindah, penduduk mayoritas di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Lah maka ketika Rasulullah baru hijrah ke Madinah, sholatnya madhep ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi keledek Rasulullah. Kalau bahasa orang sini mungkin bahasanya begini, ya katanya agama baru, katanya ajaran baru, syariat baru. Lah kok kalau ibadah madhepnya sama kayak kita, madhep ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Katanya agama baru, ini Muhammad gimana sih, enggak jelas. Lah ketika diledekin kayak begitu itu, hampir setiap malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu, kalau orang Jawa itu dengak,
Apa ini bahasa orang Bekasi apa? Ya kalau orang Jawa kan begini dengak. Dengak. Ya wis. Apa Pak Ji? Dengak. Nah, hampir setiap malam Rasulullah asal keluar rumah itu dengak begini. Nah, peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Baqarah di juz yang kedua itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sering para sahabat itu melihat Rasulullah itu mendongakkan wajahnya. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, seakan-akan mengharapkan kepindahan kiblat saat sholat. Dengak sambil setelah dengak itu madepnya ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Nah, kemudian setelah kurang lebih 17 bulan, 1,5 tahun, keinginan Rasulullah itu baru diijabah. Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah, itu pun punya keinginan, punya permohonan, nggak langsung hari itu minta, saat itu dikasih, enggak. Nunggu kurang lebih 18 bulan. Lah kalau kita kok punya keinginan langsung pengennya hari saat ini minta, saat ini dikasih, lah Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ketika meminta perpindahan kiblat itu pun masih nunggu kurang lebih 1,5 tahun. Lah setelah 1,5 tahun Rasulullah punya keinginan untuk pindah kiblat itu, baru dikabul oleh Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu atau rubahlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Sampai sekarang, yang dulunya awal sekali umat Islam itu sholat ke arahnya ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, kemudian setelah 18 bulan pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah sampai sekarang, nah sekarang terkadang terjadi polemik masalah kiblat, sehingga banyak masjid kadang yang kiblatnya digeser sampai keramiknya itu nyongcong madhep ke sono. Di Cilincing Pak Ji, keramik udah bagus-bagus begini, sekarang digeser madanya ke sono. Katanya kiblatnya nggak pas. Bahkan sampai pernah di kampung saya itu ada kiai yang ngambek, nggak mau sholat di masjid itu lagi gara-gara debat masalah kiblat. Yang kiai sepuh mempertahankan kiblatnya ya tetap begini. Kemudian yang ustadz-ustadz muda, kiai-kiai muda beralasan dengan kecanggihan teknologi sekarang, bahkan pasca terjadinya gempa di Jogja tahun berapa itu? 2006. Nah, konon kata-kata ini yang ustadz-ustadz muda, katanya Pulau Jawa itu bergeser ke arah selatan. Jadi kalau dulu seandainya Ka'bahnya di sini, kok Pulau Jawa itu di sini, maka kiblatnya begini nih. Lah konon katanya setelah gempa ke Jogja ini geser ke selatan. Nah, berarti kan kiblatnya agak geser lagi. Akhirnya ketika masjid itu dipugar, dirombak, kiblatnya digeser. Adu argumen, akhirnya kiai yang sepuh ngambek. Sampai sekarang nggak mau sholat di masjid ini. Ama santri-santrinya pokoknya sholatnya pindah. Umpama walaupun rumahnya dekat sini nih, kalau Jumatan nggak mau ke sini, pindah ke sono atau ke sini nih yang pilihan satu. Ya karena tadi eyel-eyelan masalah kiblat. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ngaji dalam kitab-kitab fikih, yang kewajiban langsung pas menghadap ke Ka'bah itu ya pas ketika kita berada di Masjidil Haram itu. Tapi kalau kita adanya di Bekasi sini, adanya di Pilihan sini,
Ya wis kira-kira. Maka bahasanya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkan wajahmu kira-kira ke arah Masjidil Haram. Pokoknya kalau kita di Indonesia asal udah madhep mulon geser ngalor dikit udah bener. Lah mau lurusin gimana? Pakai kompas juga belum tentu kompasnya pas, bisa jadi alatnya yang error. Ya wis kira-kira wong kita tidak pas berada di depan Ka'bah. Lah kalau karena kita di sini di Bekasi dipilih sini ya wis asal madhep mulon agak geser ngalor dikit ya udah bener. Kadang ketika di forum-forum masjid iya eyel-eyelan, ketika sholat di rumah ya asal gelar sajadah, asal kelihatan mulon ngalor dikit ya wis. Ya wis, pokoknya kita yakin bahwa arah kiblat ini bener. Kecuali memang kita yakin udah tahu arah sono atau balah, bumi itu bulat kok. Bumi kan bulat begini ya Pak. Lah kalau kita sholat madhep ke sono nanti kalau ditarik garis lurus kan akhirnya ujungnya sampai Ka'bah juga. Ya enggak begitu juga. Ya wis, yang penting syatrul masjidil haram. Lah pemindahan arah kiblat itu terjadi pada bulan Sya'ban, bulan ini. Setelah 17 bulan Rasulullah meminta untuk pemindahan kiblat dikabul oleh Allah setelah sekian lama, dan pemindahan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang peristiwa pertama. Kemudian peristiwa kedua yakni raf'ul a'mal, dilaporkannya amal kita selama setahun. Amal yang kita lakukan itu ada laporan harian, yaitu setiap pergantian dari siang ke malam atau malam ke siang. Berarti ya mungkin pas terbit matahari, pas terbenam matahari. Itu malaikat yang nyatetin amal kita, Raqib Atid, melapor kepada Allah pas yaitu pergantian siang dan malam. Kemudian ada laporan mingguan, sepekan sekali, seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Dan ada laporan tahunan yaitu pada bulan Sya'ban. Maka dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya oleh Aisyah istri beliau, ya Rasul, kenapa engkau sering sekali berpuasa di bulan Sya'ban? Bahkan saya melihat kayaknya kok puasa dan tidaknya lebih banyak puasanya. Kemudian Rasulullah menjawab, saya sangat suka ketika amalku dilaporkan kepada Allah saya dalam keadaan puasa. Tentu itu juga yang menjadi sunnah pelaksanaan puasa Senin dan Kamis. Nah itu amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga, yaitu turunnya ayat membaca sholawat. Yang ayat ini sangat masyhur. Apalagi biasanya kalau Bilal Jumat malah selalu ini ya, kalau ngiringi khotib mau naik mimbar menyampaikan khutbah, biasanya yo Bilalnya, muadzinnya membaca ayat ini, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah membaca sholawat. Dan sholawat itu ibadah yang paling mudah untuk mendatangkan pahala bagi kita umat akhir zaman seperti ini. Misalnya dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kullul a'mali fihal maqbul wal mardud. Setiap amal yang kita lakukan itu kemungkinannya masih 50-50. 50% diterima, 50% ditolak. Mau sholat kita, puasa kita, semuanya lah
illa salata alayya, kecuali berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Kalau selawat wis ada jaminan dari Rasulullah ibadah yang diterima. Fa innaha maqbulatun ghairu mardudatin, karena salawat itu sesungguhnya diterima oleh Allah dan tidak ditolak. Maka ibadah paling gampang mendatangkan pahala bagi kita ini ya salawat. Mau punya wudu, mau enggak, mau madhep kiblat, mau enggak, asal enggak sambil ngeden di kamar mandi, boleh bersalawat. Apalagi zaman sekarang, salawat dibikin syair, salawat dilakukan yang begitu enak, sehingga kita bersalawat jadi lebih nyaman. Cuma kadang ada orang yang enggak ngerti, asal kelihatan Arab dibilangnya salawat. Padahal bukan. Banyak syair-syair yang ya kayak syair-syair lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu percintaan. Tapi karena yang nyanyiin gaya-gayanya Arab, lah dikirain sholawat. Kayak dulu zaman lagi tenar-tenarnya penyanyi Mas'ud Siddiq yang lagu Magadir, Salamin Bait. Lah itu kan bukan sholawat, Pak. Itu kan ininya lagu-lagu percintaan. Tapi karena ya musiknya musik Arab, mereka gambus-gambus gurun pasir, dikirain kita orang sini yang nggak ngerti, wes pokoknya sholawat aja. Padahal bukan. Lah kayak yang sering dinyanyiin sama bocah-bocah kalau pada selawatan ya, bukan selawatan sih sebetulnya, kadang itu bukan selawat kok. Karena ngetop ada di TikTok, ada di apa, wes pokoknya kelihatannya Arab, wes langsung, wes ini pokoknya selawat, ini selawat, padahal bukan. Ya kalau yang udah jelas-jelas ya kayak sallallahu ala Muhammad, atau yang sekarang dilakukan ya sallallahu ala Muhammad, selawat karuan. Atau selawat yang paling afdol itu selawat yang kita baca saatlah kita tahiyat akhir, selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang nggak mau pakai sayyidina, ya monggo lah terserah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu sholawat yang terbaik. Lah kalau mau sholawat yang lain, monggo silakan. Walaupun ada sebagian saudara-saudara kita yang nggak mau. Bahkan sampai-sampai ada yang menvonis selawat nariyah, dibilangnya selawat syirik. Potongan di video-video di YouTube itu ada salah satu penceramah dari Wahabi, dia bilang bahwa selawat nariyah itu selawat syirik, yang kata dia menyamakan Rasulullah dengan Allah. Padahal kalau kita teliti dari sisi bahasanya, enggak. Selawat nariyah itu kan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu. Ada lafaz bihi. Bihi itu artinya tawassul. Tanhallu bihil uqadu. Tanhallu yang Allah mengurai, bihi dengan diutusnya Rasulullah, bihi dengan kemuliaan Rasulullah, al-uqadu berbagai macam keruwetan. Makanya biasanya kalau ada orang yang hidupnya lagi sulit, minta doa disuruh ngamalin sholawat nariyah. Artinya yang mengurai keruwetan hidup kita bukan Rasulullah, Allah. Tanhallu bihi, lah lafaz bihinya lupa. Wih, ada yang baca selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan. Salah satu sini ntar saya kasih dia. Ayo sini. Sini salah satu. Jangan nunjuk orang, satu aja sini. Saya kasih hadiah pokoknya kalau berani aja sini. Satu. Ayo sini. Selawat nariyah, ayo. Jangan dipekep gitu ya, gini loh. Nah.
Enggak. Biar salah-salah dikit tetap dapat hadiah. Loh, selawat yang anak-anak pada hafal loh Pak. Loh, orang seberang sono dihukumi syirik loh. Padahal di situ tadi kan pada hafal semua ya. Cuman saya yang beruntung dia ntar jajannya ya bagi-bagiin ya. Kasihan. Itu kan tanhallu bihil uqadu, ada bihi. Wa tanfariju bihil quradu. Wa tuqada bihil hawaiju. Wa tunalu bihir raghaib. Lafaz bihi itu menunjukkan bahwa yang menguraikan masalah, yang mengabulkan hajat itu Allah, bukan Rasulullah. Rasulullah itu hanya sebagai wasilah, seperti dalam doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah. Wasilah itu perantara itu, Pak. Kita kalau mau sowan ke rumah orang besar dan kita madep langsung tanpa ada orang dalam, susah Pak. Tapi kalau kita deketin dulu ajudannya orang dalam, gampang. Urusan apapun kalau ada orang dalam, gampang. Lah kita mohon pada Allah, kita sadar diri bahwa dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, maka kita deketin orang dalam. Siapa orang dalamnya? Rasulullah. Jadi dalam sholawat naria itu berwasilah kepada Rasulullah, tanhallu bihil uqad. Artinya yang mengurai berbagai macam perutan hidup bihi, sebab berwasilah dengan Rasulullah. Bukan kok Rasulullah yang mengurai, wa tanfariju bihil qurabu, yang menghilangkan, Allah yang menghilangkan bihi dengan wasilah Rasulullah al-qurabu, berbagai macam permasalahan. Seterusnya pakai bihi semua. Lah orang seberang sono kurang teliti, lupa di situ ada, atau lupa apa nggak tahu apa memang nggak hafal ada lafaz bihi itu. Lah bihi itu maksudnya dengannya. Dengannya itu artinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah orang sono bilangnya katanya sholawat syirik. Ini ada aja orang berfatwa ya. Ada yang ini yang fatwa baru lagi. Nah, ditungguin sama empong. Ada yang berfatwa lagi, Pak, fatwa baru ini, bahwa menulis lafaz Allah dengan lafaz Muhammad nggak boleh sejajar. Bahkan ada yang kayak begitu dikritisi, Pak. Itu katanya haram. Itu kan sejajar, Pak ya. Lah makanya ketika ini kan fatwanya mereka ini, orang-orang yang saya bilang orang kerjaan ini. Loh, di mushaf Quran itu bisa jadi nama Muhammad di atas, nama Allah di bawah. Loh, mushaf Quran itu yang dari ayat baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris terakhir, lah kan bisa jadi nama Rasulullah di atas, nama Allah di bawah. Lah tulisan begitu dipersoalkan. Itu katanya mensejajarkan posisi Nabi dengan Allah. Ya siapa yang menjajari? Itu hanya tulisan. Lo tulisan syahadat itu ya sejajar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yo sejajar. Lo kok dipersoalkan, kok aneh-aneh. Kok jare ibarat orang Jawa luru goro-goro. Ya wis lah yo, itu urusan mereka. Lah termasuk membaca sholawat, asal sholawat yang bukan kesenangan dia langsung dihukumi bid'ah. Padahal tokoh-tokoh mereka ketika muqaddimah ceramahnya ya sering membaca sholawat yang bukan redaksinya dari Rasulullah. Kalau redaksi dari Rasulullah, sholawat ini memang gak banyak, Pak. Ya yang asli redaksi Rasulullah ya sholawat Ibrahimiyah itu, yang kita baca saat tahiyat akhir itu. Nah kalau yang lainnya yang kita hafal sehari-hari rata-rata ya bukan dari redaksi Rasulullah langsung. Ya entah ada yang dari tabi'in, dari ulama, apalagi yang paling populer di Indonesia kan sholawat badar. Nah itu juga bukan dari Rasulullah, itu ya dari para ulama yang membuat syair
memuji dan mengagungkan, mengabadikan para pejuang perang Badar. Diabadikan dalam sholawat Badar. Kadang kalau mencermati video-video mereka ya aneh-aneh. Ulang tahun haram, giliran dia diundang ceramah di acara ulang tahun salah satu perusahaan, yo datang. Lah kalau memang dia bilang haram ya ngapain datang? Katanya orang tahun tasyabbuh dengan orang kafir. Pakai dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang kafir maka dia sama dengan orang kafir. Ketika ada salah satu perusahaan besar ngadain ulang tahun, dia diundang disuruh ceramah, yo datang, katanya haram. Lah kalau memang katanya haram ya konsisten, jangan datang. Aneh-aneh. Bank haram, ternyata mereka ketika open donasi juga memakai jasa bank. Bangun pesantren, bangun masjid, ya salurkan lewat bank apa? Ya Allah. Kalau memang bilang haram, ya haram gitu. Enggak usah aneh-aneh. Sebuah lah ya. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial makin mudah diakses, siapa aja bisa munggah, siapa aja bisa ngomong, ya terserah. Kembali bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan turunnya ayat perintah membaca sholawat. Yang ayatnya begitu masyhur, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan kemudian ada makalah dari Imam Al-Qulyubi tentang sholawat. Wa hiya maqbulatun min kulli ahadin fi kulli halatin. Sholawat itu diterima dari siapapun dan dalam keadaan apapun. Artinya mau keadaan suci, mau keadaan enggak, mau madhep kiblat, mau enggak. Wa minal mukhlis fihi wa kadza minal murai. Apakah ia bersolawat itu ikhlas atau enggak? Tetap ada nilainya. Ada sholawat gak ikhlas, gak ada Pak ya. Umama diundang acara apa ya? Oh yang bayi lahir itu, akikahan. Akikahan, kemudian acaranya habis sisa, udah acaranya itu rangkaiannya acaranya banyak. Ada baca Yasin, baca Waqiah, baca Rahman, Ratibul Haddad, tahlil, terakhir baca berjanji. Ya, sambil baca berjanji kan gerendeng ya. Enggak kelar-kelar, udah jam 10 ini Pak. Enak besek nih acar basi begini mah. Indilalah yang baca berjanji ya semuanya dibaca panjang. Lah kita selawatan ya tetap selawat Pak ya. Marhaban, selawatan tetap. Allah ya Nabi, tapi kan lama amat. Udah ditungguin lama, begitu keluar beseknya kecil. Begitu dibuka telur puyuh dibelah. Ya Allah. Loh selawatannya gimana itu tadi? Tetap walaupun gerendeng dari tadi, tetap kalau itu sholawat ada nilainya. Bahkan dulu Pak, waktu nyantri itu rata-rata santri kan ya pada ngamalin ilmu-ilmu yang begitu-begituan. Ya katanya ilmu kebal atau apa lah. Lah itu kan ada wirid ini itu. Lah biasanya mereka pada ngamalin jangan lupa selawatnya sebagai pendingin. Ibarat mesin sebagai pendingin. Ntar kalau banyakkan wirid nggak ada selawat stres. Katanya, saya sendiri belum pernah ngamalin ilmu-ilmu begitu. Kurang tertarik masalah. Saya lebih demen suruh baca buku, baca kitab lebih demen daripada ngamalin wiridan yang model-model. Tapi kalau yang demen wis monggo lah. Nah, itu 3 peristiwa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Dan sebetulnya setiap kali masuk bulan Sya'ban itu peringatan buat kita bahwa sebentar lagi Ramadan. Lah kalau ada utang puasa yang tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi atau dulu zaman kita masih agak bengal-bengal dikit, kalau ada utang puasa segera diqodho. Yang dulu dari rumah mayo sahur bareng anak sama istri, begitu nyampe ke tempat kerjaan sahur rapat. Lah iya ya, apalagi tempatnya kerjanya panas, udah manggul-manggul. Ngelihat temennya pada minum, akhirnya kegoda iman rontok. Kalau bulan puasa itu kadang stang motor ya nggak bisa dikendalikan Pak ya. Jalan tahu-tahu ya belok sendiri ke warteg. Oleng, stang motornya oleng.
Lah yang punya utang puasa kalau udah masuk bulan-bulan begini segera dibayar. Karena orang yang meninggalkan puasa itu konsekuensinya ada 4 konsekuensi. Yang pertama ada kalanya wajib qodok saja. Yang kedua fidyah saja. Yang ketiga qodok dan fidyah. Yang keempat enggak usah qodok, enggak usah fidyah dan enggak dosa. Tergantung ini 4 berbeda-beda, tergantung dari penyebabnya orang itu enggak puasa. Yang pertama hanya qodok saja, yaitu orang enggak puasa karena sakit, karena perjalanan, karena haid, karena nifas, atau karena penyebab-penyebab yang lain, lupa niat. Hati-hati nih, kalau kelupaan niat walaupun hari itu dia nggak makan nggak minum, puasanya tidak sah. Lah niat puasa Ramadan itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain niatnya ya pas di awal ibadah itu. Kita mau sholat ya pas mau takbiratul ihram itu, kita mau wudu ya pas mau cuci tangan, mau basuh mengawali wudu. Tapi kalau puasa Ramadan, malam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Orang yang tidak nginepin niatnya maka puasanya tidak sah. Maka orang-orang tua dulu, para ulama kita dulu berijtihad agar kita orang awam, orang biasa-biasa begini, biar tidak kelupaan niat, selesai taraweh, selesai witir, kita bareng-bareng baca niat nawaitu shauma ghadin. Itu untuk antisipasi, siapa tahu besoknya atau malam itu kita enggak niat, maka di cover dengan niat setelah taraweh. Lah persoalannya kita taraweh kan kadang enggak sebulan full ya. Nah iya, di mana-mana tempat ya semangat orang taraweh paling ya seminggu paling banter ya. Ini kalau hari pertama luaran situ ada orangnya ya. Situ teras-teras full ya. Lah itu kalau hari ke-7, hari ke-6 pada kemana? Ya mungkin kita berkhusnudon, mungkin berangkat umroh lah ya. Nah, kalau umroh Ramadan kan luar biasa kan pahalanya kan. Iya. Lah ketika tidak taraweh itu kira-kira niatnya kapan? Sahur, iya kalau pas bangun, kalau pas enggak? Lah ya kalau pas sahur, kadang biasanya kalau di TV kan ada ya bantuan apa panduan untuk niat. Alhamdulillah, keingetan kita. Lah umpama malamnya enggak taraweh, terus mungkin ada acara apa, begadang. Begitu jam 2 baru tidur, bangun-bangun di musola udah sallallahu ala Muhammad, salat subuh udah selesai. Berarti udah nggak makan sahur. Lah kalau kayak gitu niatnya bagaimana? Ya lupa ya. Kalau begitu alamat hari itu puasanya harus diqodok. Walaupun seandainya dia nggak makan nggak minum sampai maghrib, puasanya nggak sah karena tidak niat. Lah makanya nanti taraweh hari pertama, siapapun yang imami atau mungkin Pak Ketua ngadain pengumuman, ngajak jamaah bareng-bareng untuk niat secara kesemuanya. Maksudnya pakai bahasa kita aja. Ayo jamaah kita niat, bismillahirrahmanirrahim, kita niat puasa Ramadan bulan ini, tahun ini semuanya karena Allah Ta'ala. Itu udah nyakup sebulan. Seandainya di tengah ada yang kelupaan, udah ada cadangan di awal. Tapi sunnahnya tetap ditajdid. Ditajdid artinya diperbarui di setiap malamnya itu. Tapi untuk antisipasi biar tadi itu ya lupa hari pertama, biasanya kan mungkin ada sambutan atau mungkin ceramah hari pertama, jangan lupa diingatkan jamaahnya. Kasihan udah nggak makan, nggak minum seharian tapi puasanya tidak sah. Lah kalau tidak sah nanti wajib diqodho. Lah itu puasa yang ditinggal karena alasan itu tadi, wajibnya hanya qodho. Kedua, hanya wajib fidyah tapi tidak wajib qodho. Yang pertama, untuk orang sakit yang secara medis sudah nggak bisa diharapkan kesembuhannya. Belum meninggal. Dia sakit nih. Begitu dicek dokter, waduh, udah stadium mentok,
stadium akhir berapa? 4. Wah, udah sulit sembuh. Lah dia kan nggak puasa itu. Begitu dia nggak puasa sampai nanti akhir Ramadan, kok umpama seandainya masih panjang umur, puasanya itu yang ditinggal nggak wajib diqadha, wajibnya hanya bayar fidyah. Atau mungkin belum sempat qadha, meninggal, atau mungkin memang udah kuat qadha, wong penyakitnya kalau buat puasa malah tambah makin parah. Secara medis sulit diharapkan kesembuhannya, maka wajibnya fidyah saja. Yang kedua, orang yang sudah lanjut usia, orang sepuh. Orang sepuh kan dua kemungkinan, Pak. Ada yang fisiknya masih bagus tapi daya ingatnya udah hilang, alias pikun. Orang seperti ini nggak wajib puasa, Pak, tapi wajibnya fidyah. Atau sebaliknya, daya ingatnya masih bagus tapi fisiknya udah nggak kuat, sama, nggak wajib puasa, wajibnya hanya bayar fidyah. Kan kadang ada ya, orang itu fisiknya masih kuat tapi udah pikunnya kebangetan, kadang pulang ke rumah aja lupa, ditain namanya aja bingung. Nah makanya kalau ada orang kadang pakai kacamata ditaruh ke atas begini kok lupa, waduh bahaya ya. Dan tanda-tanda ya, ya kadang kan habis pakai kacamata begini kan ya, kayak saya ini sering, Pak, habis pakai kacamata diginiin loh. Nah, begitu mau baca lagi muter dicariin, begitu lewat ke kaca, tuh kan kacamata, wah wis tanda-tanda, tanda-tanda. Lah orang yang model begini ini wajibnya hanya fidyah, tidak wajib qadha. Berapa fidyahnya? Sehari aslinya hanya 0,7 liter, nggak nyampe 1 liter. Lah kalau 30 hari ya wis dilempengin 30 liter. Kepada siapa diberikan? Yang terbaik adalah keluarga atau kerabat yang secara ekonomi memang dia pantas untuk terima. Yang terbaik itu. Kemudian yang kedua baru tetangga. Kalau kerabat udah bagus semua, tetangga udah oke semua, baru diserahkan ke lembaga-lembaga tertentu. Tapi yang paling afdol adalah keluarga. Jangan sampai kita yang berkecukupan ketika bayar fidyah diserahin ke entah kemana, kita punya ponakan, punya ini yang tetangga yang hidupnya memprihatinkan. Maka yang paling utama adalah saudara dulu, setelah itu tetangga. Kemudian yang ketiga wajib qadha, wajib fidyah. Dua-duanya. Yang pertama, orang yang meninggalkan puasa sampai melewati jatuh tempo puasa berikutnya. Umpama tahun 2023 kita punya utang puasa 2. 2024 nggak kebayar, nggak keqadha, maka nanti setelah melewati itu kita wajibnya 2, ya qadha ya fidyah. Atau mungkinlah dulu kita waktu muda-mudanya yuk agak beler-beler dikit gitu. Dari rumah mah buat sahur sampai kerjaan sahur rapan. Begitu mau pulang ke rumah gini-giniin. Biar kelihatan kering kayak orang puasa, nyampe rumah nyender. Puasa kok? Puasa. Lemes. Padahal mau di kantor. Wah. Nah, kalau memang dulu mudanya pernah begitu tuh, tapi kan jumlahnya nggak keinget, wes seinget-ingetnya di qadha, wes bareng Senin, bareng Kamis, bareng Rejab, bareng apalah di qadha. Nah, semampu-mampunya bila ada rezeki diniatin fidyah. Lah kalau seandainya sampai kita meninggal kok nggak mencukupi, yang penting udah ada ikhtiar usaha untuk qadha. Yang terakhir nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Pertama, anak kecil, anak-anak tadi itu dia nggak puasa, ya nggak dosa, nggak wajib qadha, ya nggak wajib fidyah. Yang kedua, orang gila. Orang gila itu bebas, bebas hukum. Dia nggak wajib puasa, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Makanya kalau ada orang Islam yang pengen nggak puasa, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, caranya cuma satu, jadi orang gila. Tapi ya siapa yang mau, yang gila aja pengennya waras. Lah itu konsekuensi dari orang yang meninggalkan puasa. Berbeda-beda tergantung penyebabnya. Nah setiap bulan Syaban harapannya ya kita diperingatkan kalau ada utang puasa ya dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.